Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari Galatia pasalnya yang ketiga ayat 25-29 dengan tema semua adalah milik Kristus. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Berbicaralah bagi kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Galatia pasal 3 ayat 25-29 berkata, sekarang iman itu telah datang, karena kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan yang berbahagia, bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi kita yang mau melakukan firman ini dalam hidup beriman kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Suatu waktu, seorang ibu membawa anaknya yang masih kecil pergi mengunjungi dokter. Karena anak ini suka sekali makan permen. Jadi ibu ini berniat konsultasi bagaimana menghilangkan kebiasaan makan permen dari si anak ini. Setelah berbicara dengan dokter, dokter katakan pulang dulu, nanti 2 minggu baru balik lagi ke sini. Ya, ibu ini merasa heran. Kenapa dokter menyuruh dia harus pulang dan harus menunggu sampai 2 minggu, ya. Tetapi dia tidak punya jalan lain. Dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh dokter itu. Dan setelah 2 minggu lagi, dia membawa anaknya untuk menemui dokter itu. Dan dokter itu kemudian berbicara, mengapa saya harus menunggu sampai 2 minggu? Karena saya harus berusaha menghilangkan kebiasaan makan permen tersebut juga. Supaya apa yang saya sampaikan kepada anak kecil ini benar-benar adalah arahan yang benar. Arahan yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan saat ini mau berbicara bahwa Paulus menyingkirkan semua perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan bangsa, perbedaan sosial, dan seksual dalam kaitan dengan hubungan rohani seseorang dengan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus adalah sama-sama ahli waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Bisa kita baca dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Kemudian orang yang sudah memperoleh kasih karunia juga mendapatkan roh yang dijanjikan. Dalam Galatia 3 ayat 14, Galatia 4 ayat 16. Dan yang ketiga adalah pembaharuan menurut gambar Allah. Dalam Kolose 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang Paulus mengatakan hukum Taurat dan janji. Ya, Paulus mau mengajarkan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita yang mengaku sebagai orang Kristen, yang percaya kepada Yesus Kristus harus bersikap kepada sesama kita sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ya,
Dikatakan pada ayat 25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi di sini dikatakan bahwa kita semua sudah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi hukum Taurat itu ditambahkan karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Hukum Taurat diberikan untuk menyadarkan manusia akan pentingnya seorang juru selamat. Ya. Hukum Taurat itu dirancang sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang kembali. Jadi mau dikatakan di sini bahwa kita sudah tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dikatakan bahwa sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan karena kita ini haruslah orang Yahudi, haruslah orang Yunani, haruslah orang apa saja, baru bisa dikatakan kita adalah anak-anak Allah. Tetapi siapapun kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita dengan cuma-cuma kepada kita. Karena dikatakan, karena kamu semua, ya, kata kamu semua ini menunjuk kepada semua orang. Tidak lagi menunjuk kepada bangsa tertentu, tidak menunjuk kepada jenis kelamin tertentu, tidak menunjuk kepada ras tertentu, tetapi semua orang yang tadi saya sudah katakan, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah dibaptis dan mengenakan Kristus. Ya, kita semua yang sudah dibaptis, otomatis Kristus ada di dalam kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karena kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi di sini sudah tidak ada lagi istilah budak maupun orang merdeka, atasan maupun bawahan. Tetapi yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua ini disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi tidak memandang strata sosial, tidak memandang pangkat dan jabatan kita, tidak memandang posisi-posisi penting kita, tidak memandang ekonomi kita, tetapi siapapun kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Dan dikatakan pada ayatnya yang 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini adalah janji yang Tuhan buat kepada Abraham, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham. Tuhan akan memberkati keturunan Abraham, Ishak, Yakub, gitu ya. Memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan janji berkat ini juga adalah milik kita sebagai anak-anak Allah. Janji berkat Tuhan itu bukan saja diukur dari materi, seberapa banyak materi yang kita dapat, seberapa hebatnya kita. Janji berkat Tuhan itu ketika kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum, ya, kita masih bisa menikmati udara yang segar, itu juga adalah janji penyertaan Tuhan. Ya, janji Allah dalam hal kekuatan, ya, dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi. Tuhan berjanji akan memberikan itu bagi kita. Asalkan
Kita mau hidup mengenakan Kristus. Ya, hidup sebagai manusia yang baru. Meninggalkan hidup kita yang lama. Menjadi orang-orang yang mengenakan Kristus. Artinya, meneladani sikap Kristus yang penuh kasih. Yang tidak membeda-bedakan. Kristus yang penuh dengan kerendahan hati. Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat-saat ini kita sementara melihat bahwa kegiatan-kegiatan sosial yang dibangun luar biasa. Ya, kita saling memberi topangan dalam pembagian sembako, memberikan kekuatan, motivasi kepada saudara-saudara kita. Ini adalah panggilan. Ini adalah panggilan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita membagikan kasih kita sebagai bukti bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kita membagikan kasih itu kepada setiap orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Sama seperti ilustrasi atau cerita yang sudah saya bawa di depan. Bahwa untuk menyatakan kasih, menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, itu bermula dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan diri kita sebagai teladan iman, supaya orang mengenal siapa tuh Yesus Kristus lewat hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Kami percaya sungguh bahwa Engkau akan tetap menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami akan tetap Engkau pelihara Tuhan menurut kasih karunia dan rahmat-Mu Bapa. Mampukanlah kami Tuhan untuk melewati setiap proses hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Dan layakkanlah kami supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.